Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bagi teman-teman semua, selamat bergabung kembali dengan mata kuliah Obat Tradisional Indonesia. Di pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan mengenai materi OT selanjutnya, yaitu mengenai Good Agricultural Practice atau GAP. Apa sih itu GAP dan untuk apa seorang farmasis harus mengerti mengenai GAP ini? Nah, dari segi definisi, GAP ini merupakan cara pelaksanaan budidaya tanaman pertanian termasuk ke dalamnya pangan, buah, dan sayur, dan perkebunan secara baik, benar, dan tepat. Nah, GAP ini mencakup kegiatan pratanam hingga penanganan pasca panen dalam upaya menghasilkan produk buah dan sayur segar yang aman dikonsumsi, bermutu baik, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berdaya saing. Nah, ini berlaku juga untuk tanaman obat ya. Jika kita ingin memperoleh produk obat bahan alam yang bagus dari suatu tanaman, maka kita harus memperhatikan bagaimana tanaman tersebut dari mulai pemilihan bibitnya hingga nanti ketika sudah tumbuh dan sudah cukup umur untuk dipanen sesuai dengan kriteria yang diinginkan, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan terhadap bagian tanaman yang akan kita ambil tersebut, yaitu penanganan pasca panennya seperti apa, karena jikalau proses-proses tersebut tidak dilakukan dengan tepat, dikhawatirkan akan adanya cemaran atau nanti kandungan metabolit sekundernya juga tidak maksimal yang dikandung di dalam tanaman tersebut, sehingga produk obat herbal yang akan kita produksi nanti memiliki efek yang kurang maksimal. Nah, ini adalah tujuan GAP secara umum. Yang pertama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Kalau misalnya dari awal pemilihan bibit, kemudian kondisi tanahnya sudah disesuaikan dengan baik, maka harusnya produktivitas dari tanaman yang kita budidaya itu bisa lebih maksimal. Kemudian untuk meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi, kalau kita perhatikan setiap proses dari mulai tadi penanaman, kemudian pemeliharaan, pemanenannya seperti apa, itu akan bisa menjamin keamanan sehingga produk obat yang kita produksi itu bisa aman dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian juga untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing. Kalau misalnya tadi sudah aman, kemudian GAP-nya sudah tepat, maka nanti kualitasnya juga akan bagus ya, sehingga kalau kita punya produk yang aman, kualitasnya bagus, kemudian nanti efeknya bagus, maka nanti akan bisa bersaing dengan produk lain yang ada di pasaran. Kemudian bisa memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam, ya, jadi tidak merusak tanaman yang kita budidaya. Jadi kalau misalnya nanti sudah kita ambil bagian yang kita perlukan, nah tanaman itu bisa terus tumbuh dengan baik, nggak jadi mati gitu ya. Kemudian mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan, dan sistem produksi yang berkelanjutan, karena tadi ya tanamannya nggak mati setelah kita ambil gitu bagian yang diperlukannya. Kemudian mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan, meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional karena tadi produk kita itu nanti aman, berkualitas, kemudian punya efek yang bagus. Ya, kemudian juga yang terakhir adalah untuk memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kemudian ini ada guideline gimana sih GAP yang baik dari WHO ya untuk tanaman obat. Nah, di sini ada beberapa
beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan membudidaya tanaman obat. Yang pertama adalah pemilihan tanamannya, lalu identitas botani, spesimen tanaman obat, bibit dan material propagasi tanaman, kultivasi, pemanenan, sampai ke personelnya. Nah, yang pertama ini ada pemilihan tanaman obat. Sesuai dengan Farmakope Nasional atau dokumen sejenis pada negara tersebut atau negara lain jika tidak ada. Jadi, kita punya Farmakope herbal ya. Tanamannya harus seperti apa sih? Tanaman apa aja sih yang punya efek gitu ya, punya potensi dan bagus jika diproduksi sebagai obat herbal. Kemudian tanaman obat yang baru diperkenalkan itu harus diidentifikasi dan tercatat sebagai bahan baku yang digunakan pada pengobatan tradisional di negara asal tanaman tersebut. Jadi jangan sembarang nentuin gitu, mau budidaya tanaman A padahal belum tahu atau malah tidak ada empirisnya sama sekali kalau tanaman A tersebut punya efek itu sebagai punya aktivitas apa. Jadi kalau misalnya sudah ada secara empirisnya, apalagi sudah pasti secara penelitian juga tanaman tersebut punya khasiat A, nah baru kita bisa ya memilih tanaman tersebut. Lalu selanjutnya ada identitas botani. Jadi tanaman yang kita budidaya itu harus terverifikasi dan terdokumentasi. Harus tahu pasti spesies apa yang kita tanam sampai ke nama daerah ya, atau nama dalam bahasa Inggrisnya apa. Kemudian kalau di budidaya di daerah A, B, C disebutnya apa ya, dan lain-lain. Kemudian hasil budidaya yang diperdagangkan itu harus tercantum jenis tanaman dan suppliernya dari mana. Perlu juga disebutkan asal bibit dan bahan budidayanya itu dari mana. Jadi kalau misalnya kita mau ambil nggak yang dari mulai bibitnya, gak dari bibit awalnya gitu, kita harus tanyakan dulu dan harus dipastikan bahwa tanaman tersebut memang tanaman yang ingin kita tanam, yang ingin kita budidaya. Kemudian ada spesimen tanaman obat. Tanaman obatnya itu harus dideterminasi dan identifikasi dulu ya di herbarium. Malah jika memungkinkan kita lihat ciri genetisnya untuk memastikan bahwa spesimen yang akan kita gunakan itu benar-benar spesies atau jenis tanaman yang memang kita perlukan, yang kita ingin budidaya. Kemudian hasil dokumentasi dan identifikasinya harus disertakan dalam dokumen pendaftaran obat bahan alam ketika kita ingin mengajukan ya produk yang kita buat. Kemudian ada bibit dan material propagasi tanaman. Ini harus disebutkan ya, sumber, supplier, identitas, kualitas, kemudian hasil perbanyakannya seperti apa, dan secara perkembangbiakannya itu bagaimana. Misalnya ada yang disilangkan dari tanaman A dengan tanaman B, asalnya dari mana, spesiesnya apa, dan harus memenuhi persyaratan peraturan regional dan atau nasional yang ditentukan. Kemudian juga hal yang harus diperhatikan adalah kultivasi atau proses penanamannya. Apakah mau sistem tumpang sari, jadi ada berbagai jenis tanaman ya di dalam suatu lahan, atau kita hanya ingin budidaya satu jenis tanaman saja. Nah, juga ketika kita melakukan proses penanaman harus diperhatikan beberapa faktor. Yang pertama adalah pemilihan tempatnya.
Jadi kondisi tanahnya harus diperhatikan. Kemudian dampak ekologi dan sosial ya di dalamnya ada. Kemudian juga harus diperhatikan iklim. Di dataran tinggi, di dataran rendah itu kan berbeda ya, itu nanti akan berpengaruh ke suhu terhadap tanamannya sehingga iklim yang seperti apa yang akan membuat tanaman yang kita budidaya itu bisa maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian juga harus diperhatikan kondisi tanah, pengairan dan pembuangannya kemana. Kalau misalnya diperlukan harus pakai insektisida atau misalnya zat kimia atau apapun itu, tapi nanti kalau misalnya kita ambil tanamannya harus bisa dipastikan zat-zat kimia itu tidak terambil ya, harus di kadar yang aman jikalau dikonsumsi. Itu harus diperhatikan pembuangan limbahnya kemana, jangan sampai mengakibatkan adanya polusi tanah ya, polusi lingkungan ke apalagi ke masyarakat yang ada di daerah perkebunan tersebut. Terakhir ada pemeliharaan dan perlindungan tanaman. Kemudian yang terakhir yang harus diperhatikan adalah personelnya. Jadi diusahakan personilnya itu yang melakukan budidaya tanaman obat harus memiliki pengetahuan-pengetahuan ya, seperti cara mengidentifikasi botanis seperti apa, karakteristik budidaya yang bagus itu seperti apa, kemudian kebutuhan lingkungan, kemudian juga tentang pemanenan, penyimpanan. Nah, pengetahuan-pengetahuan tersebut bisa diperoleh dari mana? Bisa lewat pelatihan-pelatihan ya, diadakan pelatihan-pelatihan sehingga nanti juga personel itu selain punya pengetahuan yang tadi, dia juga bisa paham mengenai kebersihan ya, kemudian ketiga yang harus diperhatikan misalnya pemakaian APD yang seperti apa yang tepat ya, agar bisa aman ketika personel tersebut melakukan rangkaian proses dari mulai tadi penanaman, pemeliharaan tanaman hingga nanti panen, pasca panen. Dan jangan sampai juga personelnya nanti malah yang membawa sumber kontaminan gitu ya, sehingga nanti tanaman yang kita budidaya juga terkontaminasi. Kemudian ini ada panduan untuk proses pemanenan ya untuk seorang herbalis. Ini contohnya. Yang pertama di sini proses pemanenan yang dipengaruhi oleh musim ya. Nah, ternyata bagian aerial part atau bagian yang di atas tanah itu lebih bagus jika dipanen ketika musim panas ya atau musim semi. Nah, kemudian kalau misalnya bagian akar itu malah bagus dipanen itu ketika musim dingin atau musim gugur. Lalu jika memperhatikan adanya bulan dan matahari, nah ternyata waktu ideal yang bagus untuk memetik itu di pagi hari ketika kondisi dedaunan itu masih berembun dan sebelum matahari menyengat. Kemudian juga bagusnya di ketika cuaca cerah. Kemudian bagian aerial dipetik saat bulan purnama bagusnya. Sedangkan bagian akar itu bagusnya dipetik itu ketika bulan gelap. Kemudian ada bagusnya juga ketika melakukan pemetikan itu sesaat sebelum terjadinya badai dan juga petir. Lalu di sini juga ada pengingat ya untuk kita,
Jadi silahkan ambil bagian yang kita perlukan saja, tapi jangan lupa si tanaman itu yang kita ambil bagian tanamannya untuk produk obat kita itu jangan sampai si tanamannya mati ya ketika kita ambil. Sehingga di sini ada kalau kita mau ambil daun bagusnya ambil pucuknya ya agar itu bisa menstimulasi pertumbuhan tanamannya. Kemudian untuk mengambil daun, bunga, batang atau dahan ambil bagian yang paling baik. Dan juga jangan lupa ambil daun itu yang bagusnya yang belum digigit serangga ya sehingga kandungan senyawanya masih bagus. Kemudian juga mohon diperhatikan jika melakukan pemotongan itu harus memakai pisaunya yang tajam ya sehingga tidak melukai tanaman. Di sini ada beberapa contoh ya panduan. Misal di sini untuk memanen akar. Nah, ini tadi lebih baik diambil di musim gugur. Kemudian bagusnya ya tahapannya yang pertama adalah longgarkan dulu tanah di sekitar akarnya dengan sekop baru diambil dengan hati-hati. Jadi jangan langsung dicangkul sampai dalam sehingga akarnya terpotong ya. Kemudian cuci dengan hati-hati, gunakan sikat dan potong kecil lalu baru dijemur ya. Dipotong lebih dahulu, setelah mengering akar sulit untuk dipotongnya ya. Jadi lebih baik kita potong dulu baru kita keringkan karena kalau daun kan malah kalau udah kering jadi gampang ya kita hancurkan. Nah, kalau misalnya akar sudah kering malah susah dipotong. Jadi kita rajang dulu baru kita keringkan. Ini ada contohnya ya. Gambarnya nih. Jadi pertama tadi kita longgarkan dulu ya bagian tanah-tanah di sekitar akarnya. Jangan langsung di pusatnya ya tuh yang gambar kedua. Jadi kita cangkulnya itu dijarakin dari si batang pohonnya kurang lebih 30 cm. Kenapa? Karena kalau kita langsung di pas batang pohonnya, di ujung batang pohonnya itu nanti takutnya terpotong ya si akar-akarnya. Kalau misalnya terpotong kayak gitu nanti takutnya tanamannya mati ya karena nanti akarnya potong semua. Dan ambil yang bagian lateralnya ya akar lateralnya. Kenapa? Agar nanti meskipun kita ambil akarnya nanti tanamannya bisa terus tumbuh nggak mati. Jadi dulu pernah ada dosen saya yang bilang kalau bisa penelitian itu jangan ambil akar. Kenapa? Khawatir nanti tanamannya mati ya. Sayang gitu kalau kita ambil akarnya nanti bagian tanaman yang lain mau dipakai apa gitu. Kecuali kalau misalnya kalian mau penelitiannya bareng-bareng. Nah, ternyata kalau kita ikuti aturan pemanenannya yang baik, yang apa-apa ya kita ambil akarnya tanpa nanti mengganggu pertumbuhan dan perkembangan si tanaman tersebut. Kemudian dilanjut ketika kalau kita mau ambil bagian daun dan bunga. Jadi untuk bagian daun ini bagusnya dipetik ketika daunnya itu sebelum berbunga. Kemudian kalau kita mau ambil bunga itu bagusnya kita ambil ketika bunganya itu belum mekar sepenuhnya ya. Lalu untuk perlakuannya ketika sudah diambil daun dan bunganya itu agar tidak rusak bisa kita langsung bungkus ya dengan paper bag. Kemudian digantung dalam cahaya yang teduh ya. Itu untuk penyimpanannya. Di sini ada gambarnya ketika kita mau ambil daun dipetik gitu ya daunnya jangan diambil seranting-rantingnya. Karena nanti rantingnya jadi nggak bisa berkembang lagi ya.
Kemudian kalau mau ambil kulit pohon, ini dipanen saat sedang bergetah. Ya. Kemudian ambil hanya satu sisi dari kulit pohon, karena tanamannya akan mati apabila diambil terlalu banyak. Ya. Nah ini bisa diambilnya di sini ada gambarnya yang di atas, bisa membentuk cincin ya atau diambil secara vertikal ya, per bagian-bagian. Jangan diambil keseluruhan kulitnya. Kemudian kuliti kulit pohon dengan goresan kecil menggunakan pisau yang sangat tajam, lalu potong dengan gunting tajam. Ya, bagian yang berkhasiat ada di bagian dalam si kulit pohonnya, jadi bukan di bagian luar yang terpapar oleh sinar matahari. Kemudian, kalau kita mau ambil bagian biji atau buah, ini dikeringkan ketika masih dalam tanaman utuhnya di dalam paper bag, kemudian ikat bagian atas dan beri lubang udara di dekat bagian atas. Nah, kemudian kita jemur di tempat yang terlindung. Jadi jangan di bawah sinar matahari langsung. Nah, buah akan jatuh dengan sendirinya ketika kering ke bagian bawah paper bag. Ini ada gambarnya. Kalau kita mau ambil buah, jangan ambil semua buah yang terlihat bagus ya, tapi tinggalkan beberapa. Kemudian juga kalau misalnya ada banyak pohon, kalau kita ambil ya ambil seperlunya ya, jangan diambil seluruh buahnya dari seluruh tanamannya. Nah, terima kasih. Uh, itu adalah slide terakhir mengenai pemanenan buah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silahkan dilanjutkan dengan diskusi bersama dosen pengampunya masing-masing. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.